Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Meng. Tapi sebelum ke keramaian yang utama Pak Guru, ada banyak request dari follower-follower Instagram Guru Gembul untuk membahas Abu Janda. Tapi saya bingung kalau misalkan sekedar ngebahas Abu Janda tapi tidak ada konteksnya. Ini ada statement dari Abu Janda. Meng. Abu Janda sebut Ustadz Felix Xiao agen Mossad dan Mabes HTI. Ada di London katanya, Mabes HTI. Felix Xiao ini memulai karirnya dari organisasi yang namanya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu adalah organisasi khilafah yang Bang Aiman harus tahu markas besarnya di London. Ya. Jadi kalau ada yang mau, kalau adik-adik atau penonton semua ini mau mencurigai siapa antek barat atau agen Mossad, curigailah Felix Xiao. Oke, Felix Xiao. Itulah kenapa Iran itu sekarang Bang Aiman menjadi satu-satunya negara yang menjadi simbol perlawanan Islam terhadap hegemoni barat di Timur Tengah. Asal tahu, satu-satunya. Ya. Tapi tahu nggak, ketika Islam menjadi simbol perlawanan Islam terhadap barat, apa yang terjadi? Adik-adik mungkin tahu, beberapa hari ini, 2 hari ini ada videonya Felix Xiao yang viral. Tahu nggak, di video itu intinya Felix Xiao dia bilang gini. Intinya di video itu Felix Xiao mengajak agar jemaatnya dan seluruh penonton videonya tidak usah percaya sama Iran. Gak usah percaya sama Iran lah, Iran gak bisa percaya. Iran itu sobatnya Israel. Jadi ketika ada simbol Islam yang melakukan perlawanan, Itu tuh saya pikir ada gabungan antara fakta dengan prasangka. Faktanya yang mana? Faktanya Pak Guru? tuh yang gini. Pertama, Hizbut Tahrir itu markasnya ada di negara-negara barat. Itu betul. Karena Hizbut Tahrir itu adalah sebuah organisasi terlarang dan menakutkan dari negara-negara Islam. Jadi negara Islam itu takut sama Hizbut Tahrir. Karena apa? Karena idenya itu adalah menyatukan wilayah-wilayah Islam menjadi satu entitas politik yang namanya Khilafah Islamiyah, Daulah Khilafah Islamiyah Felix Xiao ya gitulah. Nah, karena itu ditakuti karena negara-negara Islam itu sekarang sudah nasionalisme. Begitu. Dan nasionalisme itu adalah musuh bebuyutan bagi Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu slogan pertamanya itu adalah memusuhi nasionalisme. Serem juga ya. Betul. Jadi di negara-negara Islam itu sebenarnya ada kemunafikan, Kang. Kemunafikannya teh apa, Cik? Apa coba? Semua negara-negara Islam itu otoriter dan semuanya diktator. Tapi kediktatoran itu diantaranya adalah untuk menghambat kemungkinan kembalinya pan-islamisme yang bahkan juga bakal diktator. Jadi misalkan di Mesir, kita ngomong politik tuh nggak boleh. Bahkan di kampus tuh nggak boleh. Udah mah Islam aja gitu, bla 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 bla. Tapi agamanya doang. Nah, masalah kenegaraan tidak boleh. Di Saudi Arabia ngomongin soal kerajaan jelek, wah bisa langsung dimasukin ke dalam penjara, nggak keluar lagi gitu. Karena apa? Karena mereka khawatir kalau misalkan mereka tidak diktator seperti itu, ide-ide Islam akan berkembang dan akhirnya menjadi diktator yang lebih besar lagi dan menjadi transnasional. Nah, Hizbut Tahrir ada tepat di poin utama yang ditunjuk terkait dengan itu. Karena secara terang-terangan mereka ngomong bahwa pemerintahan nasionalisme itu tidak sah. Bahkan haram. Karena memecah belah manusia muslim itu menjadi kelompok-kelompok yang disesuaikan dengan etnis atau ras atau entitas politik tertentu. Gitu. Nah, itu pada bagian itu benar. Nah, kemudian apakah Felix Xiao pada konteks itu artinya menjadi agen Mossad? Nah, nggak gitu juga. Jadi Felix Xiao sekarang sudah berubah, sudah gayanya sudah ke anak mudaan, sudah. Saya nggak tahu apakah dia masih menjalankan ide-ide ini, tapi kan ide Hizbut Tahrir sebenarnya juga masih luas gitu ya. Nah, jadi kalau dia agen itu bukan. Nah, tapi kalau Abu Janda agen Israel itu mungkin. Karena dia berkali-kali ketahuan gabung Hasbara. Dan kan kemarin siang ngobrol sama Pak Ade Armando. Nah, Pak Ade Armando juga kan teman buzzernya dulu gitu. Dan Pak Ade Armando itu mengatakan... Mungkin juga dia ya. Pak Ade Armando itu mengatakan kalau Pak Abu Janda memang nerima bayaran untuk jadi buzzer. Kalau Ade Armando, karena dia ideologi aja, seideologi gitu. Misalkan dia tuh anti FPI gitu. Makanya dia mendukung yang lawan anti FPI itu... Pak Ade Armando mengkonfirmasi dirinya buzzer, tapi bukan buzzer RP. Nah, kalau Pak Abu Janda
buzzer RP. Saya belum mengkonfirmasi sama Pak Abu Janda. Saya tuh dari kemarin tuh nyari-nyari kontaknya. Pengen ketemu lah ini. Pengen Punya ketemu. Abu Janda nih, nomor saya ada di deskripsi ya. Nah Bisa. iya, nomor Guru Gembul ada di deskripsi. Pak Abu Janda, saya pengen benar-benar berkolaborasi dengan Anda karena ada tuduhan-tuduhan termasuk juga dari Pak Ade Armando bahwa Anda tuh buzzer bayaran. Nah itu benar atau enggak? Ayo kita diskusi. Dan gitu. emang banyak juga tuh Pak Guru netizen yang mengatakan ini statement-statement Abu Janda tuh meresahkan. Kadang dari kasus ini deh, dari kasus pagar laut, statement dia aneh. Iya itu. Ya makanya daripada kita melanjutkan Prasangka-praduga. prasangka kita, lebih baik kita langsung aja ketemu. Saya mah pengen ketemu gitu sama. Nggak akan ribut. Dan kita mah saya mau cuma wawancara aja. biasa. Guru Gembul bukan tipe orang yang datang terus ribut, tidak. Iya bukan. Saya mah datang ya untuk ini. Itu emang aneh juga lah itu Pak Abu Janda. Seperti itu aja Pak Guru untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.